Kembali hadir lagi ke hadapan Anda malam hari ini tentu saja dalam program Talk to iNews. Pemirsa, seperti kita ketahui bersama bahwa kemarin Senin tanggal 5 September 2016 berlangsung kembali sidang lanjutan pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa tunggal Jessica Kumala Wongso. Dalam persidangan kemarin adalah kesempatan dari pihak kuasa hukum Jessica Kumala Wongso untuk menghadirkan saksi yang meringankan Jessica Kumala Wongso. Profesor Beng Ong, seorang ahli patologi sudah dihadirkan. Seorang ahli patologi dari Australia pun sudah dihadirkan dan juga memberikan kesaksiannya. Malam hari ini kami akan ajak Anda untuk menguji fakta dalam sidang Jessica dalam Talk to iNews yang akan kami hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda. Namun pemirsa, seperti biasa sebelum kami hadirkan perbincangan menarik tersebut, terlebih dahulu kami akan perbarui informasi Anda seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Kami akan awali informasi pertama terkait dengan informasi Haji 2016 agar tidak terulang atau menghindari peristiwa yang terjadi di tahun lalu dalam tragedi Mina. Pihak panitia haji dari pemerintahan Arab Saudi pun sudah menetapkan jadwal untuk lempar jumroh bagi jamaah haji asal Indonesia. Hal tersebut diharapkan agar membuat lempar jumroh tersebut bisa berjalan dengan lancar dan juga diharapkan pihak dari jamaah calon haji atau jamaah haji yang berasal dari Indonesia pun bisa mematuhi aturan yang sudah ditetapkan. Seusai melakukan rapat koordinasi dengan jajaran Amirul Hajj dan Panitia Penyelenggaraan Haji Indonesia, Menteri Agama menghimbau agar para jamaah haji Indonesia mematuhi jadwal pelemparan jumroh saat puncak ritual haji di Mina. Jadwal yang ditetapkan untuk jamaah haji Indonesia adalah 10 Zulhijjah atau 12 September setelah pukul 10.30 pagi waktu Saudi, 11 Zulhijjah atau 13 September pukul 00 hingga 14.00 siang waktu Saudi, 12 Zulhijjah atau 14 September pukul 00 hingga 10.30 pagi waktu Saudi. Sosialisasi jadwal lempar jumroh ini perlu dilakukan untuk menghindari bentrokan dengan jadwal dari jamaah negara lain dan menghindari jatuhnya korban, seperti yang terjadi pada tahun lalu. Juga yang terkait dengan kemungkinan berdesak-desakannya jamaah, sehingga kemudian kita akan menginformasi, bahkan sudah dan akan terus kita lakukan waktu-waktu yang dilarang bagi semua jamaah haji kita untuk menuju Jamarot, untuk melempar jumroh. Misalnya di tanggal 10 Zulhijjah, itu waktu duha dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10, katakanlah sampai jam 11 pagi itu dilarang untuk menuju Jamarot. Juga pada tanggal 11 Zulhijjah itu waktu-waktu ba'da zawal dari jam 1 siang sampai jam 6 sore. Lalu juga pada tanggal 12 Zulhijjah itu antara jam 10 sampai dengan jam 2 siang itu juga dilarang. Karena pada jam-jam seperti itu meskipun itu waktu-waktu afdoliyat, waktu yang diutamakan, tapi akan banyak sekali orang, karena hampir 2,5 juta orang akan berkumpul di Mina dan semuanya ingin mengejar waktu-waktu utama itu. Selain jadwal pelempar jumroh, jamaah juga diminta mengikuti arahan petugas untuk jalur menuju ke tempat pelemparan jumroh dan jalur untuk kembali ke maktab atau tenda. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Ya, selanjutnya pemirsa, didatangkan dari Australia sebagai seorang saksi ahli dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa tunggal Jessica Kumala Wongso. Profesor Beng Ong justru diamankan oleh petugas kantor imigrasi kelas 1 Jakarta Pusat. Profesor Beng Ong diamankan karena masalah administrasi. Sejak diamankan petugas kantor imigrasi kelas 1 dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada pagi tadi, hingga Selasa siang Prof. Beng Ong yang merupakan saksi ahli dalam sidang kasus kopi mau sianida masih menjalani pemeriksaan di kantor imigrasi. Beng Ong diamankan Selasa pagi saat akan bertolak ke Singapura terkait dugaan kepemilikan visa kunjungan atau wisata, karena keberadaannya di Indonesia seharusnya mengantongi visa kerja. Tadi pagi tim kita emang udah 4.30 di Terminal 2 Soekarno-Hatta. Sebelum yang bersangkutan berangkat, kita amankan. Tapi amankan bukan orangnya ya, kita ambil paspornya, kita STP, dan memang di situ kita kasih tanda bukti penerimaan paspor, dokumen. Yang bersangkutan kita sarankan, kita wajibkan untuk datang hari ini, dan sudah datang di atas.
Namun ada tidaknya pelanggaran masih didalami pihak imigrasi, mengingat hingga saat ini proses pemeriksaan masih berlangsung. Seperti diberitakan sebelumnya, Prof. Beng Ong dihadirkan oleh kuasa hukum Jessica dalam sidang kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Stone Sanjaya memberitakan. Ya, pemirsa, kuasa hukum Jessica Kumala Wongso memang sengaja mendatangkan seorang saksi ahli dari Australia dalam sidang ke-18 yang berlangsung Senin kemarin. Namun ada sejumlah pertanyaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum seputar kejanggalan terkait dengan masalah administrasi, visa, dan juga lain sebagainya. Dan berikut kami hadirkan ke hadapan Anda, pemirsa, profil seorang Profesor Beng Ong, ahli patologi dari Australia. Ya, pria berkeluarga negaraan Australia dari Queensland, Brisbane ini dikenal sebagai seorang ahli patologi forensik. Profesor Beng Ong yang berusia 52 tahun ini adalah merupakan patologis di Dinas Kesehatan dan juga Keilmuan Queensland, Australia. Sejak tahun 2002, Beng Ong sudah menjadi tenaga pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Queensland. Dalam rekam jejaknya, Beng Ong sendiri juga sempat membidangi bidang patologi di beberapa negara, salah satunya adalah Kosovo, untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenazah yang mengalami penyiksaan dalam perang saudara, serta pernah juga berada di Indonesia. Profesor Beng Ong ini melakukan pemeriksaan terhadap korban terkait dengan kasus bom Bali. Selanjutnya, setelah menyelesaikan tugasnya di Indonesia, Profesor Beng Ong pun mendapatkan sertifikat oleh Kepolisian Republik Indonesia atas bantuan yang diberikannya. Dan selanjutnya, pemirsa, kami akan ajak Anda untuk menuju ke kantor kelas 1 Imigrasi Jakarta Pusat untuk mengetahui informasi terbaru pasca pengamanan Profesor Beng Ong yang dilakukan dini hari tadi. Sudah ada rekan Wahyu Seto Aji di sana yang akan melaporkannya untuk Anda. Seto, sejauh ini seperti apa proses pengamanan dan apakah memang Profesor sudah keluar dari imigrasi untuk saat ini? Patologi forensik yang dihadirkan di muka persidangan pada Senin kemarin, memang saat ini belum ada keputusan resmi dari pihak imigrasi terkait dengan status dari Beng Ong itu sendiri. Namun pada saat pukul 5:30 tadi, Beng Ong diperbolehkan untuk kembali ke penginapan atau hotel bersama dengan kuasa hukumnya setelah diperiksa selama kurang lebih dari 12 jam setelah dirinya ditangkap di Bandar Udara Soekarno-Hatta pukul 4:30 pagi untuk bertolak menuju Singapura. Dan berdasarkan keterangan dari pihak kuasa hukum Jessica yang diwakili oleh Yudi Wibowo dan juga Hidayat Bostam mengatakan bahwa pemeriksaan kali ini lebih ditekankan pada kronologis Beng Ong datang di Indonesia untuk memberikan keterangan. Hal itu juga menyangkut siapa yang mengundang, kemudian siapa yang mendatangkan Beng Ong. Selain itu juga pihak kuasa hukum Yudi Wibowo juga diperiksa oleh pihak kantor imigrasi kelas 1 Jakarta Pusat terkait dengan pihak yang menghadirkan Beng Ong sebagai saksi ahli patologi forensik yang tujuannya adalah mengkonfrontir dari kesaksian saksi ahli toksikologi Nur Samran Subandi dan juga Imade Agus Gelgel pada persidangan Jessica pada beberapa waktu lalu. Dan pada persidangan kemarin memang sempat ditanyakan oleh JPU terkait visa yang digunakan oleh Beng Ong, karena visa yang digunakan adalah visa kunjungan biasa dan melainkan bukan visa kunjungan terbatas, sehingga hal itu dilaporkan oleh pihak JPU kepada imigrasi untuk dilakukan penyelidikan terkait dengan kepemilikan visa. Selain itu, pada saat ini kami masih menunggu persiapan konferensi pers yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan keterangan tentang kepastian tentang keputusan dari pemeriksaan Beng Ong yang telah dilakukan oleh pihak atau petugas imigrasi Jakarta Pusat kelas 1 yang telah selesai pada pukul 5:30 sore tadi. Untuk sementara demikian, Rizka. Ya, baik, terima kasih Wahyu Seto Aji. Kami nantikan terus informasi terbaru dari Anda terkait dengan konferensi pers yang nantinya akan digelar oleh kantor imigrasi kelas 1 Jakarta Pusat. Terima kasih Seto, selamat bertugas kembali.
Dan selanjutnya pemirsa, Talk to iNews masih akan kembali ke hadapan Anda sesaat lagi dengan perbincangan menguji fakta sidang Jessica. Tetaplah bersama kami.